Jadi ini adalah 3 cara bikin teks gua di Premiere. Yang pertama kayak tadi, yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang itu. Oke, assalamualaikum. Kali ini kita kembali lagi ke Premiere Pro. Gua akan ngebahas tentang gimana caranya bikin teks animation yang simple cara buatnya, tapi hasilnya bisa keren banget. So, seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Ini kita kembali lagi ke Premiere dan di sini gue udah ada di Premiere Pro nih, karena emang di Premiere nih agak susah juga buat bikin motion graphic atau animation text yang kayak di After Effects gitu, yang expert susah. Cuman ada beberapa akal-akalan yang bisa lo bikin, yang seperti gue sering bikin lah di YouTube ya. So sekarang kita masuk aja ke Adobe Premiere Pro. Di sini udah ada footage juga, lo bisa drag aja footage lu yang gimana aja, gampang ya. Yang kedua, bikin teks Adobe Pro. Kita pergi aja ke bawah sini. Ada type tool. Mungkin kalau misalkan tampilan Premiere lu beda dengan gua, ya pasti beda karena ini adalah settingan gue sendiri. Ini udah gue jelasin di Premiere Pro Basic itu apa ya? Yang dulu di YouTube ya, ada cara gua ngeset timelinenya biar seperti ini. Jadi gue simpen toolsnya di pinggir sini, ya. Nah di sini ada text tool, ya. T ya shortcutnya. Lu tulis aja di sini misalkan Adobe Pro, itu. Pilih fontnya sesuai yang lu suka. Dan misalkan kalau udah selesai lu dapetin teksnya seperti ini, lu bisa atur size-nya di sini ya. Size-nya di sini. Gue selalu ditaruh di rata tengah, dan untuk transformnya di sini lu taruh aja di tengah. Nah, seperti ini ya. Ini kan teks biasa ya, kalau muncul ya pletuk gitu ya, begitu doang. Biasanya gue pengen nambahin drop shadow. Caranya pergi ke bawah sini, di sini ada shadow. Bam, centang. Warnanya ganti dulu ke hitam, shadow bawahnya. Nah kan ada shadow sekarang. Dan gue pengen kasih softness seperti itu aja ya. Nah, ini teksnya baru muncul cuman gini doang. Kita bikin munculnya lebih keren lagi. Gimana caranya? Gue biasanya pakai sisi lens ya. Apa di sini sama gak namanya ya? Kita cari lens, kita tulis dan ke bawah aja. Di sini ada nih lens distortion ya. Video effect, distort, lens distortion. Nah, drag ke sini. Dan hasilnya akan seperti ini. Nih, di sini ada lens distortion. Nah, apa ini gunanya? Supaya bisa bikin efek-efek kayak lens seperti itu ya. Cuman ini kalau ditambahin terlalu banyak akan kepotong video guanya. Jadi kita default dulu, ngek di 0 ya. Dan pas munculnya, set kita taruh aja di sini. Kita kasih keyframe, boom, ya seperti itu. Dan kita mundur ke awal banget. Nah, di awal bangetnya kita kasih seperti ini ke paling pojok. 100, negatif 100 ya. Jadi pas muncul gitu ya. Nah, jadi misalkan lu pengen taruh ini di bawah, lu bisa ganti di transform aja posisinya di bawah, misalkan di sini. Jadi pas muncul tuh gitu ya. Bikin teks ya. Nah, ini untuk bikin softnya gua biasanya kasih easy ace ya. Kita buka nih si kurvaturnya dan kita perbesar di sini ya. Nah, di sini tuh ada grafik segimana halus teks lu transisi berjalannya. Lu bisa tarik ini jadi melengkung gini ya. Ini mungkin apa nih bang, gak ngerti gua gitu ya. Nah ini tuh ibaratkan prosesnya. Misalkan tadi prosesnya tuh dari Adobe Pro nya masih melengkung ke normal, tek terlalu gitu. Kalau pengen halus kayak gitu ya. Prosesnya di sini lu bisa lihat gambarnya nih. Jadi kayak ibarat turun gunung. Pertama itu adalah sisi lens ya. Dan kalau misalkan lu pengen ngilangin lagi, lu tinggal pergi ke ujungnya di sini misalkan ya, kasih keyframe lagi dan tambahin ke sini, pundurin ini ke negatif 100 lagi, ngek, dan turunin ke bawah nanti ya. Ini kan untuk prosesnya sendiri lu atur aja seperti tadi. Ini kan dari awalnya naik gunung, di atas ini turun gunung, dan kita juga bikin proses yang sama di sini untuk turun gunung lagi, lebih turun lagi gitu ya. Jadi lebih rapih gitu pas perginya gitu. Nah untuk ngilangin ini gimana caranya? Ngilanginnya kita taruh aja ke bawah. Kita pergi ke transform di sini, vector motion, klik di positionnya dan maju sampai ini akhir dan turunin ke bawah, ngek gitu. Jadi gitu ya. Ini adalah salah satu transisi teks yang bisa dibuat di Premiere Pro. Jadi nggak gitu-gitu aja ya. Oke. Yang kedua adalah mainin strokes. Kita hapus dulu efek-efeknya, lens distortionnya.
Ini masih normal, kembali lagi normal. Positionnya juga kita reset dulu. Bam ya, reset dulu jadi hilang semuanya. Ini anggap aja baru mulai ya. Ngek gitu ya. Oh, muncul gitu doang ya. Ngek. Ceplut gitu ya. Bete banget ya. Kita bikin lebih menarik lagi. Caranya gimana? Kita klik teks Arto di Pro-nya, pencet Alt di keyboard dan klik drag ke atas ya. Simple, tinggal pencet Alt di keyboard, klik dan drag ke atas. Ini jadi dua ibarat duplicate gitu ya. Klik Alt drag ke atas. Boom, jadi dua gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang atas ini, kita matiin matanya yang di bawah sini, ya. Ini jadi dua ya. Yang atas ini kita akan bikin strokes. Gimana caranya? Pergi ke fill-nya tutup, mati, pencet stroke-nya, jebret. Nah, di sini ada 1% lah ya. Jadi akan teks tipis seperti ini. Cara bikin transisi yang uniknya adalah dengan motong. Kita perbesar dulu ini frame-nya, ngek ya. Lu akan bisa lihat di sini per frame, blek 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 ya. Biasanya gua potong 1 frame, 2 frame, ini bebas terserah lu, mau 1 frame lagi, mau 2 frame lagi, 1 frame, ini terserah lu bisa mainin sesuai kepengen lu, misalkan ya. Dan kita munculin lagi yang di bawah matanya, jebret, jadi full lagi kan. Jadi yang atas adalah yang stroke-nya, yang bagian tipisnya, yang bawah adalah bagian tebelnya. Nah, untuk munculin teks yang tadi biar keren, kita munculin dulu yang tipisnya. Jadi yang tebelnya ini kita hapus dulu. Jebret, delete aja ya. Di keyboard tuh ada delete tuh. Pencet atau lu bisa klik kanan clear, itu ribet banget. Nih, ada cut ya atau clear sama aja, jebrut gitu kan. Cuman kan ribet ya. Jadi kita pencet delete di keyboard. Ada tuh di pojok atas ya. Nah, yang pertama ini yang tipis. Yang kedua kita pakai yang tebelnya. Yang bawahnya yang atasnya kita hapus. Pencet delete di keyboard. Jebret. Dan maju lagi kita munculin yang tipisnya lagi. Pencet delete. Pencet delete lagi yang atas. Jadi ini zigzag gini ya, selang-selang gitu. Dan begini, dan at the end kita butuh yang tebel. Yang tebel tuh yang bawah, yang atas yang tipis. Hapus yang tipisnya, jebret. Kita kasih space 1 di sini, jebret, gitu. Jadi ini akan bikin seperti ini. Flup, gitu ya. Flup. Oke. Flup, gitu. Nah, untuk mengakhiri teksnya seperti apa? Misalkan lo pengen dari sini sampai sini. Oke, pengen udah misalkan ya. Kita potong di sini. Pencet C di keyboard ya, atau razor tool, atau pencet ini sama aja. Potong, pergi ke sini dan ini klik dan delete, jebret. Udah diklik gitu, kita tinggal copy aja yang ininya semuanya. Gak usah kita bikin potong-potong seperti tadi lagi. Terlalu ribet. Kita blok semuanya, pencet dulu ke telunjuk sini dan blok semuanya. Pencet Alt lagi di keyboard pakai tangan kiri. Pencet Alt dan klik yang tadi di awal, drag ke sini. Jepret. Oke. Sekarang dari awal sampai akhir udah ada teks. Zrup, gitu. Jadi ada matinya lagi. Munculnya kayak begini. Zrup. Matinya kayak begini. Zrup, gitu. Untuk ganti teks ini sebenarnya jadi agak ribet. Lu harus ganti semuanya. Caranya adalah membuat ulang. Kalau pengen bikin teks yang lain dengan tulisan yang lain tapi efeknya kayak gini, lu harus bikin ulang. Oke, yang terakhir adalah bikin teks ala Peter McKinnon tahun 2021-an lah ya. Pertama ini adalah teksnya, Arto di Pro. Yang kedua adalah kita duplicate aja, pencet Alt lagi di keyboard pakai tangan kiri dan drag ke atas, jebrut, gitu ya. Teks yang kedua lu pengen bikin yang lain. Ya udah, lu pindahin dulu posisinya biar gak pusing. Dari transform sini turunin ke bawah. Arto di Pro misalkan tutorial ya, dan gue pengen size-nya lebih kecil. Caranya Ctrl A, ngeblok semuanya, kecilin size-nya di sini dan kita posisinya taruh di sini. Oke. Ini udah jadi 2 teks seperti ini. Gue pengen ganti warna tulisan si Arto di Pro-nya ini jadi hitam gitu ya. Nah, kita klik Arto di Pro-nya dan untuk di fill sini lu tinggal ganti ke hitam, jebret, dan klik OK, bam, jadi hitam ya. Dan teks tutorialnya ini akan tetap putih aja gitu ya. Dan kita klik di Arto di Pro-nya sini dan kita akan bikin background. Backgroundnya klik di background sini ya, di teks ini udah ada dan ganti warnanya ke kuning gitu. Kalau gua pribadi ya di kuning ya, ala-ala Peter McKinnon. Dan untuk transparansinya kita kasih full di 100 dan untuk expand-nya kebesaran ujungnya tambahin segini. Oke. Dan untuk tutorialnya ini kan udah teksnya putih nih. Kita kasih background, warnanya hitam, jebret. Ganti warnanya ke hitam, jebret ya. Dan gua transparansinya full dan ini kelebarannya segini. Ini udah jadi teks hitam background kuning, teks putih background hitam. Kita tinggal variasiin. Ini kan datangnya masih pluk gitu ya. Begitu. Caranya adalah kita pergi ke awal dan
kita pergi ke position dan scale pastinya. Jadi misalkan gue pengen taruh teksnya tuh di sini, ya. Tutorialnya di sini, Artodi Pro-nya di sini. Ini vector motion lu bisa atur aja di mana aja misalkan nih. Ini terlalu besar misalkan, ya udah lu kecilin dulu. Posisinya di sini turunin, dan untuk tutorialnya juga sama. Gue pengen kecilin posisinya di mana, misalkan di sini, dan rotate terserah lah. Lu bisa mainin semuanya ini, tergantung kesukaan lu. Nah, misalkan gue suka dengan caranya di sini posisinya ya. Nah, untuk animasiinnya simple banget, karena mainin vector motion di sini. Yang pertama di Artodi Pro dulu dah ya, biar gampang. Oke, kita klik position dan scale, jebret ya. Keyframe-nya kita ingetin dan kita blok dua-duanya, majuin ke depan, ngek di situ. Ya, untuk pertama kita scale sebesar-besarnya. Ini hilang ke bawah ya, kita atur posisi ke atasin lagi, scale lagi. Ya, jadi awal munculnya tuh segede gini. Ya, untuk tutorial nanti aja kita urusnya ya. Nah, kita maju satu frame, jebret, dan kita pindahin posisinya ke sini. Dan kita maju lagi satu frame, kita posisinya pindahin ke sini, ke tengah, dan kecilin size scale-nya. Ini tergantung imajinasi lu aja. Dan endingnya kita akan langsung pakai keyframe yang di ujung. Jadi blok keyframe yang di ujung, majuin ke sini. Set, perbesar lagi ini nih wadah framenya, majuin ke sini. Hup, oke. Sekarang kalau lu lihat dari awal, ini akan jadi srup gitu ya. Srup gitu. Sama juga pas tutorialnya kita lakuin hal yang sama, bedain positioningnya aja. Tutorial munculnya setelah Artodi Pro-nya di kanan gitu ya. Ini imajinasi lu sebenarnya, ini imajinasi gua aja. Lu bisa imajinasiin juga sendiri, atur segimana sedemikian rupa. Untuk tutorialnya gua pengen tutup ini di awal sini. Jadi pas awal cuma muncul kuning doang, kedua muncul teks hitam. Begitu ya. Jadi gua pengen scale, posisinya atur. Scale banget nih, gede nih, sebret ya di situ. Dan position dan scale yang pasti majuin dikit, dan ini gue pengen majuin di sini ya, seret, majuin lagi, ini gue pengen taruh di tengah, di sinilah, dan jebret. Sekarang endingnya di bawah situ. Oke, scale down lagi, posisinya lu atur aja di sini, hup dan hup. Oke, berakhir di situ lagi. Nah, kalau lu preview, ini akan jadi zrup gitu ya. Zrup, zrut gitu. Cepet ya. Zrut gitu transisinya. Zrut gitu ya. Dan lu kalau pengen lebih lebar lagi, lu bisa atur, klik, dan lu perbesar ini ruang frame-nya. Lu misalkan pengen perlebar lagi, di awalnya pengen segitu, endingnya pengen segitu, oke. Set, oke. Zrut gitu. Lu bisa mainin juga. Misalnya lu pengen dari sini sampai sini, kita langsung mainin keyframe-nya. Klik di Artodi Pro-nya sini. Lu pengen mulai dari manapun bisa ya. Kita klik keyframe-nya. Maju satu frame, dua frame. Perbesar scale. Positioning dulu lagi. Atur sampai gitu. Dan maju lagi satu frame. Gue pengen atur di sini. Kita maju lagi satu frame. Atur di tengah agak kecil. Ya. Sini. Dan frame berikutnya hilang. Jebret, maju satu frame dan tutup Artodi Pro-nya. Jadi seperti itu. Jadi srup gitu ya. Srup, tinggal yang tutorialnya lu mainin lagi. Ini tutorial nih. Gue akan mulai scale dari sini. Klik keyframe-nya. Maju frame. Gue akan perbesar. Srut ya. Lu mainin aja sesuai dengan kepengenan lu. Hut ya, yang itu di atas, yang ini gue taruh di bawah lebih gede misalkan. Set ya, yang itu udah agak kecil, yang ini belum misalkan nggak apa-apa, yang itu udah hilang, yang ini mulai kecil dan hilang di setelah ini, tutup. Jadi akhirnya hasilnya srut gitu, srut, yang ini srut gitu. Jadi ya begitulah, lo tinggal imajinasiin fitur teks di Premiere Pro ini banyak sekali. Macam-macamnya yang bisa atur, ada fill-nya, ada stroke yang ngatur pinggir-pinggirannya, ada background juga buat bikin teks seperti ini, dan ada juga shadow, ada banyak nih, ada transform segala macam. Lu bisa
variasiin sesuai dengan imajinasi lu. Jadi ya ngedit itu sesuai imajinasi lah, nggak harus terpadu dengan tutorial gitu. Karena gue mikir ini gue ngarang sendiri sebenarnya. Jadi seperti itu, gitu. Mungkin ada trik lain yang lu bisa temuin nanti setelah lu oprek-oprek nih fitur dari Premiere Pro. Oke. Jadi ini adalah 3 cara bikin teks gua di Premiere. Yang pertama kayak tadi, yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang itu. Oke. Jadi segitu aja tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat buat lo semua, dan juga komentar di bawah apalagi nih tutorial yang harus gue buat. Dan buat lo yang pengen join kelas online, lo bisa join di description di bawah, lo bisa tanya-tanya dulu. Di sana ada 19 materi yang lo bisa ikutin, dan dari nol banget gue saranin ini buat yang belum bisa banget ngedit sampai nanti bisa ngedit video gitu ya. Lo bisa WhatsApp di bawah, harganya cuma 200.000, dan lo bisa dapetin loot gue buat color grading gratis ya kalau udah beli. Jadi lu bisa pakai loot yang seperti gua pakai di Instagram, YouTube maupun semualah yang gua buat gitu ya. Akan ada loot gratis. Oke, jadi segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum and